Baru Anda mengatakan dia Tuhan. Kalau kita tanya Yesus, Yesus siapa Tuhan? Allah Bapa, dalilnya mana? Lukas 4 nomor 8. Sebab tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Otakku dulu tak begini, lebih botol modal imani. Ku pintar, ku besar, tambah tinggi. Ternyata Yesus cuma nabi. Yang satu dengan Bapa, tentu dengan dua kodrat itu adalah hipostasis union. Di mana hipostasis union itu berbicara adanya dua hakikat Yesus ini. Hakikatnya yang satu dengan Bapa yaitu hakikat ilahi, dan satu lagi hakikat kemanusiaan atau kodrat manusia. Nah, itulah Yesus ketika menjadi manusia, dia itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Melalui kemanusiaan memang lebih besar Bapa daripada Yesus, karena itu berbicara kodrat kemanusiaannya antara pencipta dan ciptaan atau manusia sebagai ciptaan. Tetapi keilahian Yesus itu tetap satu di dalam Bapa. Makanya dikatakan aku dan Bapa dalam satu, itu berbicara keilahian. Ketika Bapa berbicara lebih besar, itu berbicara kemanusiaan. Yaitu Bapa dalam keilahian itu memang lebih besar daripada kemanusiaan Yesus yang adalah sebagai ciptaan, begitu. Jadi memang kita perlu mengenal, makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 14, Firman telah menjadi manusia, yaitu berbicara Sang Firman yang adalah Allah hipostasis Sang Anak, menambahkan keadaan manusia, menambahkan kodrat manusia, tetapi keilahiannya tetap satu bersama Bapa itu. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 1, Sang Firman Allah itu bersama-sama dengan Sang Bapa. Nah, itulah makanya dikatakan keilahian satu dengan Bapa, kemanusiaan memang kodrat yang ditambahin itu memang lebih besar dari Bapa itu. Karena memang Bapa itu sifatnya omnipresent atau maha hadir. Nah, ketika Bapa maha hadir, keilahian anak juga maha hadir, tak pernah hilang. Tapi kemanusiaan yang ditambahkan itu terbatas menjadi manusia yang jelas lebih besar daripada Allah yang maha hadir itu. Oke, sudah? Iya. Ya, jadi agama harus selaras dengan akal. Karena agama itu dari bahasa Sanskerta tidak agama kacau. Jadi ketika orang beragama itu seharusnya tidak kacau. Kalau dia beragama, pegang Anda punya kitab suci. Supaya satu ketika ada yang bertanya tentang agama, Anda buka kitab suci Anda menjelaskan sesuai yang tertulis di dalam kitab suci. Orang mau percaya atau tidak itu sudah bukan urusan Anda, ya. Jadi Anda tetap fokus. Sekarang begini, firman, saya pakai dalil ya. Anda tolong pakai dalil. Saya mau tanya dulu sama Anda. Tadi Anda mengutip Yohanes 1:1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Setelah itu Anda kutip ke Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Benar kan? Firman itu Bang adalah perkataan ya. Keluaran 3:4-28 firman adalah perkataan. Yeremia 15:16 firman adalah perkataan. Yeremia 30 nomor 4 firman adalah perkataan. Yeskiel 3 nomor 4 firman adalah perkataan. Yohanes 17:8 adalah perkataan. Yohanes 15:15. Jadi perkataan ini dia tidak wujud menjadi manusia, tidak bisa wujud menjadi manusia. Jadi perkataan ini, firman ini ketika diberikan kepada Musa, maka dia jadi Taurat. Diberikan kepada Daud, maka dia jadi Zabur. Diberikan kepada Yesus, maka dia jadi Injil. Diberikan kepada Nabi Muhammad, maka dia jadi Al-Quran. Itu firman. Jadi sama juga dengan di Islam itu Bang. Kalau di Islam itu Allah menciptakan langit dan bumi, apabila dia hendak, dia menetapkan suatu, dia hanya berkata kepadanya jadi, maka jadilah. Makanya Kejadian 1 nomor 3, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi firman itu adalah perkataan. Jadi Tuhan melakukan segala sesuatu dengan berfirman. Jadi Anda ingat tidak? Pada bulan ke-6 datanglah malaikat Gabriel kepada Bunda Maria untuk menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat Gabriel membawa apa? Yaitu membawa firman untuk sampaikan kepada Bunda Maria. Makanya tertulis di Yohanes 1 itu, pada mulanya adalah firman. Firman itu datang dari Allah dan yang berfirman itu adalah Allah. Coba Anda cross check baik-baik di situ Bang. Ketika Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia, terus Anda mengatakan satu hakikat, itu Anda blunder nanti. Karena Yohanes 1:14 itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya.
sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Di situ ada kata diberikan. Siapa yang memberi? Allah Bapa. Yang menerima siapa? Yesus. Ada berapa keberadaan? Ada 2 keberadaan. Yang satu keberadaan yang tidak terlihat, yang satu sudah menjadi manusia terlihat. Berarti ada 2 hakikat. Hakikat yang tidak terlihat yaitu Allah Bapa, dan hakikat yang terlihat yaitu Yesus yang manusia itu. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Coba Anda berikan penjelasan kepada saya. Pemahaman Anda berlandaskan dalil yang ada di dalam kitab suci Anda. Firman itu apa? Apa firman itu? Silakan. Yang penting pakai dalil, Bang. Anda mau berbicara begini, berbicara ke sana, saya bisa terima. Yang penting ada tertulis di dalam Bibel Anda itu. Begitu. Iya, Bang. Jadi Silakan. sebenarnya begini, bagus. Sebenarnya pertanyaan Bang Lodi bagus banget buat teman-teman Kristen supaya teman-teman Kristen paham. Tapi kalau teman-teman Muslim juga itu bagian Tuhan lah ya bisa mengerti. Jadi sebenarnya, Bang, keterbatasan bahasa Indonesia memang tidak sanggup mengartikan arti firman. Karena sebenarnya di dalam bahasa Yunani arti firman itu ada 3, Bang. Ya, dalam bahasa Yunani ada firman. Pertama, firman yaitu logos, yaitu berbicara. Datanya di mana, Bang? Biar saya buka sini. Kita buktikan. Saya itu suka pakai Di data. dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Ya, di dalam bahasa Yunaninya NRK and hologos, kai hologos and prostosteon, kai theos and hologos. Nah, Siap. itu kan firman. Pada mulanya adalah firman, NRK and hologos. Nah, logos ini kan artinya firman, dan ho itu adalah kata sandang yang artinya sang. Nah, sang firman itu berbicara bukan hanya artinya perkataan, tapi ada penambahan kata sandang yaitu ho atau subjek, yaitu sang. Jadi adanya pengertian firman itu sebagai logos itu artinya adalah sang firman, berarti bukan kata benda atau bukan berbicara perkataan saja, tapi merupakan sebuah pribadi. Makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 2, oleh karena dia menjadikan segala sesuatu. Ia itu kan berbicara subjek atau berbicara pribadi. Jadi bukan hanya sekedar perkataan, tetapi sebuah pribadi yang hidup, bahwa memang firman itu adalah pribadi yang hidup, bukan cuma perkataan. Nah, makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 14, sang firman itu menjadi manusia. Jadi memang bukan berbicara perkataan Bapa, bukan perkataan Allah yang menjadi manusia, tetapi sang firman yang menjadi manusia. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 18, anak tunggal Allah, yaitu sang firman yang menyatakannya. Aku baca lagi di Yohanes 1 ayat 18 ya, Bang ya. Supaya kita paham bahwa arti firman itu bukan hanya perkataan. Yang pertama kan logos, yang kedua apa? Remata. Remata yang artinya itu perkataan. Yang ketiga apa? Ada berapa firman itu? 3, logos, remata dan dafar. Remata, dafar. Mana dalilnya? Kasih sama saya biar saya periksa di sini. Dalilnya di mana? Kasih sama saya. Ya. Aku harus buka lagi nih. Ya harus, karena kita diskusi harus pakai data. Itu gelar saya JMC, jangan modal congor. Bentar. Siap, semangat Bang Jeff. Tapi kita Bang perlu- Jeff ini di mana Bang Jeff? Bang Jeff di Jakarta kah? Aku di Bandung, Bang. Oh di Bandung. Bulan depan saya mau safari ke Jakarta. Kalau ada waktu kita bisa ketemu. Emang Abang di mana sekarang? Saya di Ternate, Maluku Utara. Bagaimana kita ketemu Bang? Kita diskusi offline. Iya, nanti kalau aku ada pelayanan aku ketemu Abang. Ntar. Siap. Iya. Oke. Nanti Abang kirim nomor WA. Boleh saya minta nomor WA ya? Janganlah, nanti. Soalnya aku masih anonimus, Bang. Nanti kan lebih gampang, nanti aku udah follow Abang nih, Bang Lodi Siap. nggak follow back. Oke, siap. Pakai data. Jadi, Pakai data kita buka. Soalnya kalau Abang siap, saya datang ke Bandung. Kita diskusi di sana, mau tidak? Kemarin kan Kang Chan diskusi sama pendeta STM itu. Siapa? STM apa? YMY Kak? MYM apa? MMA atau siapa tuh? Pendeta siapa itu? Yang mana ya? MYM apa MTH atau siapa itu lagi? MYM di Bandung kemarin Kancan beliau diskusi di Bandung itu. Saya kemarin kan diskusi sama Pak Pendeta Budi Asali di Surabaya. Saya baru pulang. Langsung di Jakarta saya hampir 1 bulan saya itu. Begitu. Oh iya. Kita lanjut ya, Bang ya. Oke, coba. Ya, di Yohanes 6 ayat 63 itu berbicara remata. Oke, sabar. Yohanes berapa? 6 ayat 33.
Yohanes 6 nomor 33. Ini bicara 63, remata. 6 ayat 63. Oh, ayat 63. Oke. Yohanes 6 Ayat 63. nomor 63 ya. Oke, siap. Ini kita buktikan ya. Ya, Ya, makasih. Tare mata ha ego lalale kahimin. Perkataan-perkataan yang telah kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, itu Mana? remata itu berbicara artinya perkataan. Oke. Jadi memang sabar. ada pengertian firman logos sebagai pribadi, ada pengertian remata sebagai perkataan, dan ada satu lagi yang tertulis, firman yang tertulis di Alkitab itu. Apa itu? Ya. Cari Bang. Nanti kita buktikan. Ini kalau pakai data begini bagus. Ini bagus sekali nih, Bang Jeff ini. Ya, teman-teman dibantu tap-tap layar kita pecahkan 1M. Makasih Bang Arda, makasih orang biasa, terima kasih ya. Grafe. Ya. Itu di mana? Itu ada di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat Theopneustos. Segala tulisan yang dilengkapi berapa? dengan kitab Allah. Berapa? 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 nomor 16. Iya, grape artinya tulisan yang dilengkapkan Allah. Bentar aku ganti earphone. Oke, siap. Nanti kita buktikan semua teman-temannya. Tulisan tulisan grape. Iya, jadi itu memang kita dalam teologi Kristen memang bahwa logos yang di Yohanes 1 ayat satu itu bukan berbicara hanya sekedar perkataan, Bang. Jadi memang adanya pribadi yang hidup, yaitu pribadi yang merupakan subjek, bahwa itulah merupakan sang anak itu yang telah menjadi manusia. Jadi memang begitulah kebagaimanan Allah kami, yaitu Tritunggal, Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus itu dalam satu hakikat Allah. Jadi ketika berbicara Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, itu berbicara Bapa dan Anak itu satu dalam hakikat Allah. Karena memang firman itu nggak cuma perkataan, tetapi pribadi. Begitu. Makanya dikatakan Yohanes 14 ayat 16, aku meminta kepada Bapa, dia akan mengirimkan kepada penolong yang lain, dan dia akan mengirimkan kamu, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Sudah. Oke, saya buktikan ya. Kita pakai dalil. Sabar. Kita pakai dalil. Anda perhatikan di sini biar enak. Nih. Sini kita perhatikan dulu ya. Nih Bang. Di sini kita dari Yohanes 1:1 ya. Yohanes 1:1 ini firman ini apa Anda bilang? Firman itu adalah logos, Bang. Apa itu logos? Artinya apa? Logos itu anak Allah, Bang. Kalau kita berbicara, kenapa aku bilang kata anak Allah? Karena Logos anak Allah. Tetapi kenapa sebagai pribadi? Tapi memang berdasarkan Gini Bang. Ini kita belajar ya. Perhatikan. Ini Alkitab Sabda, Bang. Perhatikan baik-baik. Alkitab Sabda Yohanes 1:1 ya. Pada mulanya adalah firman. Oke? Pada mulanya adalah firman. Perhatikan sini. Pada mulanya adalah firman. Di sini firman ini ada strong number ini 356. Kita buka di sini. Kita buka di sini, Pak. Nah, di sini logos, Bang. Ya? Betul? Ya. Oke, Anda perhatikan sini, Bang. Perhatikan di layar saya nih. Perhatikan di layar saya, Bang. Logos di sini apa nih? Firman, perkataan. Perkataanku, firmanku, kata-kata. Ini. Ya, sabar dulu. Ini kata-kata. Logos adalah kata-kata. Saya buktikan. Anda mengatakan tadi beda ya. Nah, di sini kita buka lagi Kejadian 1 nomor 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Di sini ada strong number juga, Bang. Berfirman nih. Pak, kita buka berfirman nih.
Apa di sini? Di Kejadian 1 nomor 3. Apa yang ada di sini? Yang ada di sini masih lalot. Sabar. Sabar, Bang. Masih lalot ini. Bentar. Ini kan Anda sudah lihat tadi di sini kan? Nih. Di sini kan firman itu perkataan. Nah, kita buka di Kejadian 1 nomor 3. Tapi masalahnya masih lalot. Nah, ini. Di Kejadian 1 nomor 3, ini adalah amar. Ya. Apa ini? Kok nggak kebuka? Sabar. Bentar, Bang. Emang agak-agak lalot, Bang, di sini ya. Nah, ini kita buka di sini. Ya. Berfirman nih. Nah, perhatikan, Bang. Amar. Apa ini artinya di sini? Firman ini sama, Bang. Berkata firman, berkatalah, katanya, firmannya, kata. Nih, sama. Kata-kata, perkataan, berkata, katanya, berfirman, kata-kata, berkatalah. Jadi firman itu kata-kata, itu yang amar. Tadi logos sama, amar sama. Sekarang kita buka Yohanes 17:8. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kita buka lagi di sini. Segala firman kita buka. Nah, ternyata ini tidak lalot. Kita baca di sini rema, Bang. Rema. Nah, kita buka rema, kita lihat sama. Firman, perkataan, apa perkataanku, kata-kata, jederkon. Nah, ketika Anda berbicara panjang lebar tetapi Anda tidak bisa tunjukkan data. Sekarang kalau saya kembalinya begini, Bang. Ini jujur ya, saya harus abang jujur, Bang. Di sini kan Yohanes 1:1, Bang, kan? Bang. Pada mulanya adalah firman, betul? Yohanes 1:1. Firman yang di sini kan dia logos. Kan? Logos ini yang Anda mengatakan anak Allah. Yang dia menjadi manusia berarti 100% manusia, 100% Tuhan. Benar tidak? Oke. Nah, berarti buku ini juga 100% Tuhan, 100% manusia, Bang. Ini, Bang. Coba perhatikan sini, Bang. Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Hai Tofilus. Dalam bukuku yang pertama, Anda perhatikan di sini, Bang. Ini ada Stronambel 35:6 bukuku. Saya buka nih. Saya buka di sini. Ternyata ini agak lama. Nah, di sini apa? Logos. Berarti ini 100% buku, 100% Tuhan juga. Dan kita lihat sama. Perkataan, firmanku, perkataanku, firmanku, kata-kata. Nah ini. Kalaulah logos di Yohanes 1:1 Anda mengimani dia 100% manusia, 100% Tuhan. Terus bagaimana logos yang ada di Kisah Para Rasul 1 nomor 1? Strong numbernya pun sama. 30:56. Kenapa ini kalian mengimani dia 100% Tuhan, 100% manusia, tapi yang ini 100% buku, 100% cuek-cuek. Nih. Coba. Oke, Bang, saya komentarin ya. Kita itu bagus banget kita mengupas tentang yang Bang bawa itu kata amar, itu Kejadian 1:3. Bang, yang kata amar itu, Bang, itu menggunakan bahasa Ibrani. Nah, Terserah, itu yang penting pakai Yunaninya, data, Bang. Anda tampilkan data, buktikan. Saya sudah begini, Bang. Saya sudah buktikan logos adalah perkataan, rema buka adalah datanya perkataan. gimana? Sabar, begini, Bang. Begini, Bang. Ini kan data di layar saya. Saya sudah buktikan logos adalah perkataan, rema adalah perkataan, amar adalah perkataan. Saya sudah buktikan pakai data. Sekarang Anda buktikan, kalau Anda mau membantah, bantah pakai data. Jangan loading pakai data, Anda tidak pakai data. Ini menjadi kekecewaan di hati saya, Bang. Silakan. Ini oke. Amar itu di situ menggunakan bahasa Ibrani. Ntar aku baca dulu ya, Bang, sebelum Iya. Iya, aku silakan berapa dibaca. Aku perlu baca dulu. Maksudnya aku sampaikan. Siap, Bang. Di Kejadian 1 ayat 3 itu
itu kan menggunakan amar, itu kan berbicara Mm-mm. bahasa Ibrani, tapi narasi yang aku bawakan itu berbicara logos, remata dan grafik itu bahasa Yunani. Jadi memang logos, memang di data yang membawa Makna, itu memang menggunakan bahasa maknanya apa? Ibrani. Grafe maknanya Amar, amar maknanya apa? Grafe iya, maknanya apa? Logos maknanya apa? Begitu. iya, amar itu sama dengan logos, artinya sama juga perkataan. Perkataan kan? Tadi Ya, Anda bilang anak perkataan. Allah. Ya, itu kan merujuk kenapa anak Allah karena memang ada kata sandang ho, gak mungkin sang kata itu menjadi bukan hanya perkataan tetapi Ini menjadi logos, pribadi. ndak ada ho. Itu kan pakai bahasa Ibrani, Bang. Makanya tadi aku buka di bahasa Bukan di logos Yunaninya. ini tidak ada ho logos, cuma logos. Yang di mana? Yohanes 1:1. Ada. Wah, gimana sih, Bang? Kan tadi kan aku baca NKT pada mulanya adalah sang firman. Sang Tidak firman itu ada. Sabar. Iya. Yang tertulis di situ pada mulanya adalah firman atau pada mulanya sang firman. Yang tertulis di itu, situ. Bang. Nah, itu tuh keterbatasan bahasa Indonesia kita. Kalau bahasa Yunani sangat luas bahasanya. Sabar. Yang tertulis di situ pada mulanya adalah firman atau pada mulanya sang firman. Yang tertulis sekarang. Yang tertulis di Alkitab memang pada mulanya adalah firman. Tetapi artinya, Bang, kalau kita melihat rujukan bahasa asli Yunani, itu kan ada kata hologos, berarti artinya sang firman. Jadi kalau diterjemahkan sesuai dengan bahasa asli, itu pada mulanya adalah sang firman. Sang firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa dan sang firman itu adalah Allah Elohim. Oke. Sabar. Pada mulanya adalah sang firman. Betul? Betul. Sang firman itu bersama-sama dengan Bapa. Sama-sama dengan Allah yang merujuk kepada Bapa. Iya, Bapa. Allah kan Bapa kan? Iya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah sang firman. Sang firman itu bersama-sama dengan Bapa. Dan sang firman itu adalah Bapa. Bukan. Sang firman itu adalah Elohim. Itu merujuk kepada substansi satu hakikat. Karena memang, Bang, makanya dikatakan ulang 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu kan kita kalau berbicara Elohim kan artinya Eloah dan Im. Jadi kalau kita Coba kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16. Itu sosok siapa itu coba? Coba saya mau cari tahu sama kamu, itu sosok siapa itu coba? Coba. Berbicara 1 Timotius 6 ayat 16 berbicara Allah yang ilahi. Nah, dialah satu-satunya, sabar. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Sosok siapa ini? Itu Allah Tritunggal. Satu-satunya. Tetapi Jangan kau bilang Tritunggal lagi. Karena memang Allah Tritunggal itu satu, Bang. Sabar. Tritunggal, satu di dalam tiga itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya. Dua-duanya benar, satu kesatuan. Nah ada, Bang. Jangan, agama tidak boleh mematikan akal. 3 di dalam 1 itu namanya satu kesatuan. Satu kesatuan, tetapi kan Oke. Satu kesatuan. Baik, saya tanya sama Anda dulu. Satu kesatuan dan satu-satunya sama apa beda? Kalau kita merujuk kepada substansi atau hakikat memang satu-satunya. Tapi kalau berbicara kepada Jangan. Saya mau begini, satu-satunya dan satu kesatuan sama apa beda? Tetapi kan satu-satunya. Tapi kan coba Yohanes 1 kayak 1 tadi gimana, Bang? Kan kita udah kelar firman itu bersama. Makanya yang saya tanyakan sama Anda, satu-satunya dan satu kesatuan sama apa beda? Kalau kita Anda jujur dong, Anda jujur dong. Oke, aku bisa Anda jujur. Jangan sampai begini, saudaraku. Jangan sampai begini. Jangan sampai Bibel Anda itu selaras dengan saya, tetapi keimanan Anda itu tidak selaras dengan Bibel Anda. Sehingga Anda mau menafsirkan kitab suci Anda itu dengan cara pemahaman Anda sendiri. Kutanya sama Anda ya. Mau tak mau, siap tak siap, suka tak suka, satu kesatuan itu berbeda dengan satu-satunya. Sepakat kita? Ini, Bang, kenapa aku tidak bisa memaksa pernyataan Abang? Karena memang kita kalau kita berbicara satu, nah satu itu memang satu-satunya, benar gak? Iya. Sampai saya satu-satunya. Tapi kalau berbicara ke bagaimana saya yang satu ini saya, contoh dengan tubuh, jiwa, dan roh. Kita tidak berbicara kebagaimanaan.
Yesus begini. Yesus tidak pernah begini, saudaraku. Kita kembali kepada Bible saja, ya. Tidak ada Yesus berbicara kepada murid-muridnya itu kebagaimanan Allah, itu cuma dapat di sekolah minggu. Itulah doktrin yang selalu berbicara kebagaimanaan Allah, kebagaimanaan Allah. Tidak, di perjanjian lama sudah jelas, tidak ada yang sama seperti engkau Tuhan karena engkau besar. Bahkan dikatakan, mau kau samakan aku dengan siapa sehingga kami sama. Coba saya mau tanya sama, coba Bang Jeff jelaskan sama saya, pakai data, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Di situ adalah sosok Allah Bapa. Bagaimana cara kita mengenal sosok Allah Bapa yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat terhampiri? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya? Dan tolong Anda narasikan berlandaskan data, saya mau dengar dan saya mau catat. Silakan. Iya Bang, jadi memang begini Bang, perlu kita ketahui memang tidak semudah itu, karena memang kami mengimani Allah yang disebut Bapa ini memiliki firman dan roh. Tidak begini Bang Jeff, Yohanes Anda 1 jelaskan pakai data. Kalau Anda tidak bisa jelaskan, biarkan saya izinkan saya menjelaskan kepada Anda. Kan kita berdua metode belajar. Masuk akal dah penjelasan saya. Kalau tidak Anda jelaskan. Kan dia bunyinya begini Bang. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok Allah Bapa. Berarti Allah Bapa itu Oke, sabar. Ya, berarti Allah Bapa itu tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri. Bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat terhampiri itu? Bagaimana caranya? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia utusannya datang ke dunia? Silakan. Iya, jadi memang Bang, kan tadi kita kan udah jelas bahwa memang Yohanes 1 ayat 1 itu kan Bapa itu selalu bersama-sama dengan firman, dengan sang firman. Saya Itu kan tanyakan jelas pada bagaimana datanya cara di kita Yohanes 1 mengenal, ayat 1. Bang. Bagaimana Bentar cara dulu, Bang. kita mengenal sosok yang tidak dapat dilihat itu? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya untuk memperkenalkan dirinya dan mana datanya? Saya butuh data, silakan. Ya, di Yohanes 16 ayat 28, Yesus sendiri mengatakan langsung yang adalah anak Allah itu, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Dan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 42, aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, itu kan berbicara memang Bapa mengutus sang firman kepada dunia sebagai perwakilan Bapa menjadi kelihatan. Itu jelas tertulis di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, yaitu Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi memang Bang Loding, memang anak itu diutus, sang firman itu diutus untuk melakukan pekerjaan pekerjaan Bapanya kepada dunia untuk melakukan misi keselamatan itu. Tetapi berbicara kebagaimanan Allah dalam ontologis, memang Bapa itu bersama firman dan rohnya. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 1, Bapa sang firman selalu bersama-sama dengan Bapa. Dan kemudian kalau kita merujuk kata Elohim, Elohim bahasa Yunani, Elohim itu kan berasal dari dua suku kata, Eloah dan Im. Yang artinya Im itu jamak. Bukan itu yang kita bahas, Bang. Bukan, aduh, abang bagaimana, Bang? Ya, aku begini, ngerti, abang. 1 Timotius 6 ayat 16 itu berbicara Oke, Allah yang tidak kelihatan. Yang diutus siapa? Yang diutus siapa? Yang diutus Bapa adalah sang firman. Yang diutus siapa? Sang firman, Yang mengutus siapa? Bapanya. Yang diutus dengan yang mengutus ini sama apa beda? Berbeda. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Di Matius 11 ayat 25 memang Yesus menyebut Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Nah, kalau Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana? Yesus Tuhan juga, makanya dikatakan di Yohanes. Berarti ada berapa Tuhan? Ada 3 pribadi Tuhan. 3 pribadi Tuhan. 3. Iya. Ya Allah, Bang Begitulah.
Begitulah kebagaimanan alat Bukan Tritunggal, Bang. kebagaimanaan, begini. Anda tenang, Anda tenangkan dulu. Dengarkan saya, tolong Anda dengar saya, boleh? Anda dengar saya, boleh ya? Ini saya menjelaskan tanpa doktrin berlandaskan dalil. Silakan Anda buka Bibel Anda. Kalau salah, penjelasan saya itu salah tidak berlandaskan dalil, saya tutup komal saya tidak akan live lagi. Ingat baik-baik. Itu semua sudah, kalau tanya kepada pendeta atau tanya kepada misionaris atau tanya kepada orang Kristen pasti mutar-mutar. Ya. Oke. Mending tanya saja kepada orang Islam. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Tanya sama Loding. Loding, bagaimana cara kita bisa mengenal sosok yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat terhampiri? Baca Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti, sabar, saya selesaikan dulu bro Anda. Berarti Yesus datang ke dunia itu kepada Bani Israel mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Makanya maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia itu bukan menjadi Tuhan, melainkan dia mau memperkenalkan Tuhan kepada Bani Israel. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya pendeta itu. pasti mutar-mutar, sabar. Kita tanya Yesus, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Baca Yohanes 3:4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Yesus, apakah engkau menyampaikan firman Allah? Iya, saya menyampaikan firman Allah. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sabar dulu, Anda potong tapi Anda tidak berdata. Anda dengar saya dulu. Anda dengar, Anda fokus, Anda dengar sampai saya selesai. Tadi aku Baru Anda selesai tugas semua Anda itu, Bang. bengkokkan saja. Iya, Anda dengarkan saya dulu. Tugas Anda cuma bengkokkan, nanti saya bagian kasih lurus. Oke. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, kan? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apakah benar Yesus mendengar firman dari Bapaknya? Benar. Yohanes 15:15. Sebab apa yang aku katakan aku mendengar dari Bapakku. Baru Anda mengatakan dia Tuhan. Kalau kita tanya Yesus, Yesus siapa Tuhan? Allah Bapa. Dalilnya mana? Lukas 4 nomor 8. Sebab tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Dalil lain mana Yesus? Markus 12:29. Hukum yang terutama, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita semua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus, tetapi kata Bang Jeff, kamu yang Tuhan. Maaf, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Yohanes 5:30. Tapi mereka suruh saya memanggil kamu Tuhan. Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini. Hanya ada satu Bapa, yaitu di langit. Tapi Pak Pendeta mengajarkan saya untuk mengatakan kamu Tuhan. Coba. Apa kata Yesus dalam Matius 7 nomor 23? Coba Anda baca. Giliranku ya Bang ya. Anda silakan Anda berbicara, yang penting berlandaskan dalil, boleh? Pakai dalil ya. Kalau pakai ayat itu nggak dalil. Oke, coba saya mau dengar. Anda tidak pakai ayat. No, dari tadi gini, tidak. Kenapa gini? Memang Nah, betul. coba saya mau dengar Anda. Oke, coba saya mau dengar Anda menjelaskan 1 Timotius 6 nomor 16 berlandaskan dalil. Saya mau dengar, silakan. Saya mute, silakan. Iya, tadi memang pertanyaan Bang PSK Loading itu semua bisa dijawab. Ini kenapa aku ada peringatan? Bentar. Kenapa Bang? Ada apa Bang? Kenapa Bang kok
error ya. Halo, halo. Bang, nggak ada suaranya, Bang. Ini loading nggak ada soalnya. Saya mute dari tadi. Tunggu kamu naik, saya mute suara saya. Silakan. Ya, aku Saya menjelaskan pengen ya, Bang. kamu jelaskan 1 Timotius 6 nomor 16 berlandaskan dalil ya. Ya, saya tidak minta kamu menjelaskan ini Elohim, awalnya El, awalnya Ho, Eloho, Ho, He, Ho, bukan itu. Jelaskan bagaimana cara kita mengenal sosok yang tidak terlihat itu berlandaskan dalil. Silakan. Nah, kalau berbicara 1 Timotius 6 ayat 16 itu memang itu merujuk kepada Bapa. Tetapi kita harus mengerti, Bang, Bapa yang bagaimana. Nah, di dalam iman Kristen, Bapa kita itu memiliki firman dan roh. Ya, makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 tadi, firman itu selalu bersama-sama dengan Bapa. Dan firman itu adalah, bentar, Bapak jangan potong dulu. Kenapa dikatakan memang seakan-akan bahwa Yesus itu nggak Tuhan dong, karena dia kelihatan, begitu kan? Maksud Bang Pesteloding. Nah, itu karena dia menjadi manusia, tetapi realitanya sebelum menjadi manusia, dia itu adalah sang firman yang satu dengan Bapa. Maka dikatakan Kejadian Yohanes 1 ayat 2, tanpa dia segala sesuatu tidak ada yang jadi, dan dia yang menyatakan segala sesuatu. Dan Yesus juga mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu jelas mengatakan Yesus itu sebelum Abraham ada, dia bukan manusia, tetapi Allah itu sendiri. Di dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Jadi memang di dalam kemanusiaan Yesus, berdiam seluruh kealahan itu. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 18, tidak ada yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang menyatakannya. Nah, itu berbicara tidak ada yang pernah melihat Bapa, dan memang dinyatakan oleh anaknya. Itu kan jelas. Tetapi merujuk kepada 1 Timotius 6 ayat 16 itu Bapa yang bagaimana? Bapa yang bersama firman dan rohnya. Maka dikatakan tadi berbicara Tuhan, pribadi Tuhan ya Bang. Kan Matius 11 ayat 25 kan Abang mengatakan bahwa Bapa itu Tuhan. Lalu bagaimana dengan Yesus? Di dalam Matius 13 dikatakan akulah guru dan Tuhan. Yesus sendiri mengatakan Yesus itu Tuhan. Lalu ketika Bapa mengatakan Yesus mengatakan Bapa itu Tuhan, tetapi Yesus juga mengakui dirinya Tuhan. Lalu di Yohanes 20 ayat 28 dikatakan ya Tuhanku dan Allahku, dan Yesus tidak menolak. Jadi memang ketika Bapa Tuhan dan Yesus juga Tuhan. Jadi memang adanya tiga pribadi Tuhan di dalam satu hakikat Allah. Memang begitu kebagaimanan Allah Tritunggal, Bang. Jadi memang makanya dikatakan Sang Firman itu memang menyatakan Bapa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Di dalam Kolose 1 ayat 9 juga dikatakan Bapa tidak kelihatan, tetapi Bapa yang bagaimana. Jadi memang berbicara kebagaimanaan itu memang Elohim kita itu memang jamak, Bang. Eloah dan Im. Aku baca di Yohanes 1 ayat 3, tanpa dia segala sesuatu diciptakan oleh dia. Yohanes 1 ayat 3 ini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia Sang Firman, dan tanpa dia Sang Firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Memang yang menjadikan segala sesuatu ini adalah melalui Sang Firman, Allah Tritunggal, Bapa bersama Firman dan Rohnya. Jadi ini jelas berkata bahwa Firman itu adalah Allah, gak cuma manusia atau nabi yang diutus oleh Bapa itu sendiri, Bang Lodi. Oke, baik, kita sambut dulu, kita punya kawan satu. Ya, selamat malam Bang Napi 28. Bang Jack. Iya. Ya, Beliau, malam. ya, Oh. ini Bang Jeff ini, ya Bang Jeff ini salah satu beliau pendeta muda, pelayanan beliau di mana-mana juga, keilmuan beliau sudah saya Aku uji bukan- dari tadi itu luar biasa. Hah? Aku bukan pendeta, Bang. Oh iya, saya tahu bukan pendeta. Bukan pendeta. Cuma keilmuan beliau tadi sudah saya uji, alhamdulillah tadi baru 2 bodrek saya minum. Bagaimana tanggapan Anda tadi Bang Napi 28? Bang Napi ini juga seorang Kristen garis lurus. Beliau adalah seorang pelayan firman Tuhan juga. Ya, bagaimana tanggapan Anda Bang Napi tadi? Silakan. Iya, sebenarnya baru ku dengar tadi host, jadi kurang jelas apa topiknya sebenarnya yang dibahas. Oke. Topiknya Kalau dia boleh host mengatakan sampaikan lagi, ya. biar jelas. Oke, Kak, topiknya dia mengatakan bahwa di 1 Timotius 6 nomor 16 itu satu-satunya Allah itu Allah yang 3 pribadi. Itu. Penjelasannya 3 pribadi. Bagaimana penjelasan Anda? Karena ini mohon maaf sebelumnya ya, karena saya metode belajar, jadi apapun yang kalian sampaikan saya catat. Karena saya ini haus ilmu, ya.
Bagaimana tanggapan Bapak yang sebagai kekristenan yang garis lurus? Katanya 1 Timotius 6 nomor 16 itu satu pribadi. Coba Anda baca dan Anda jelaskan, silakan Bang Napi. Silakan. Waktu dan tempat dipersediakan. Buat teman-teman semua dibantu tap-tap layar yang ada berkat-berkat, silakan. Ya. Ya, makasih Pak Hos. Jadi kalau pemahaman Bang Jack ini ada 3 pribadi, tetapi di saat bersamaan dia berkata ada satu, itu sebenarnya kan logical fallacy itu. Tidak kuat dia. Jadi logical itu sama fallacy. saja. Ya, jadi sama saja seperti mengatakan ini Bang Loading ini ada satu tapi ada 3. Itu kan menghina namanya itu. Coba Bang Loading dibilang 1 tapi 3. Itu Bang Loading terhina atau enggak itu Pak Hos? Terhina lah, Iya kan? saya cuma 1 kok bilang saya 1, 3, kan? Terhina Iya, saya. jadi begini, kalau di dalam Alkitab itu jelas mengatakan hukum terutama itu, hukum tertinggi, hukum yang terutama Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Gak bisa lari dari situ. Jadi Ehad itu satu-satunya. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 46. Ya kita lihat data ya. Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Tidak ada. Dia nggak sama dengan apapun. Lalu kalau ada 3 pribadi, berarti ada yang sama-sama Tuhan. Itu belum beres sama kalian teman-teman. Pak Jack. Ya kan, sorry to say itu. Jadi kalau dikatakan ada 3 pribadi, berarti ada yang sama di situ. Ada yang sama. Sama-sama Elohim. Makanya saya selalu mengatakan dengan sarkas bahwa Tritunggal itu mengatakan ada 3 Tuhan punya KTP yang berbeda, tapi sama-sama Tuhan, satu kakak. Itu sarkas saya sebenarnya untuk kalian itu introspeksi diri yang berpaham Tritunggal ini. Karena begini ya, sebenarnya Tritunggal itu kan hasil dari kongko-kongko ataupun dari konsili manusia kan. Itu kan manusia yang berkonsili menafsir Alkitab. Jadi Tritunggal itu konsili abad ketiga. Jadi menurut Bang Nabi Yesus itu Bapa gitu. Bukan menurut saya, menurut Yesus. Kok menurut saya? Jangan dengarkan saya, dengarkan firman Tuhan lah. Iya. Kok menurut saya? Ngapain saya? Tafsiran menurut Abang saya? itu kan tafsiran Abang itu nggak ada dalam pengajaran teologi sebenarnya. Bahkan itu udah dikutuk dalam semua turun-turun oleh seluruh pakar teologi. Seperti mengatakan Yesus itu Bapa dalam pemahaman Oneness atau Sabellian. Jadi gini, coba bagaimana Abang menanggapi kata ehad itu artinya jamak. Itu jelas dikatakan jamak Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan. Ya, aku baca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita di situ berbicara jamak. Jadi memang Bang, Allah kita itu jamak. Sudah. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 16. Bentar dulu. Aku di dalam Kejadian Ulangan 6 ayat 24, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, itu berbicara ehad, bukan yahid. Ehad itu artinya tunggal yang jamak, bukan yahid. Kalau yahid itu tunggal yang bersifat tunggal, kalau ehad itu tunggal yang jamak, satu yang jamak atau satu yang berpribadi jamak. Itu makanya dikatakan Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan, itu berbicara kita jamak. Kemudian coba dipertegas lagi oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri langsung yang mempertegaskan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dia satu, mengatakan dia satu dalam satu hakikat. Dan juga Yohanes 14 ayat 16, aku meminta kepada Bapa dan Bapa akan mengirimkanmu roh penolong yang lain, seorang penolong yang lain. Ada seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Berarti ada 3 pribadi di dalam satu hakikat Allah. Yesus yang adalah sang anak meminta kepada Bapaknya mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus.
Jadi ada 3 pribadi dalam satu hakikat Allah dan begitulah kebagaimanaan Allah itu. Makanya jelas dikatakan menggunakan kata Elohim. Elohim yaitu Eloah dan Im, yang Im itu artinya jamak. Jadi memang kebagaimanaan Allah itu satu esa yang jamak, Bang Nabi. Jadi bagaimana Abang bantah itu Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa menggunakan kata alam ciptakan segambar dan serupa dengan kita. Dan kemudian pemahaman Abang itu sebenarnya nggak pernah ada diajarkan dalam pengajaran teologi. Aku nggak tahu Bang Nabi itu dapat pengajaran dari mana atau mungkin hanya belajar sendiri. Nggak, karena dalam pengajaran teologi nggak pernah mengatakan Yesus itu Bapa. Makanya dikatakan bahkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa semalam-malaman. Dia itu berdoa kepada Bapanya, bukan berdoa kepada dirinya sendiri. Masa dia berdoa semalam-malaman, itu berdoa pada dirinya sendiri, gak mungkin. Dia berdoa kepada Bapanya. Begitu, Bang Nabi. Lanjut. Kalau begitu berarti jangan bilang Tuhanmu satu, Ehad. Berarti Tuhanmu lebih dari satu. Jujur dulu abang, jujur dulu biar kita bisa bergerak. Kalau abang masih ngotot di satu, itu namanya abang itu ngeyel, gitu loh bang. Posisikan dulu memang Tuhanmu tiga seperti kata si Edis. Dia memang mengaku Tuhannya tiga. Edis kan keren dia walaupun sesat. Bukan. Kalian ini kan nggak keren, nggak. Nabi salah paham. Nah. Salah paham. Itu berbicara satu yang hakikat. Contoh seperti saya satu memiliki 3 keadaan. Contoh tubuh, jiwa dan roh yang saya miliki dalam satu hakikat saya manusia. Begitu juga dengan Allah. Allah. Jadi menurutmu kau 3 Bapa pribadi? memiliki firman dan roh. Iya, jadi kalau begitu abang 3 pribadi atau 1 pribadi? Nah, jangan samakan dengan manusia. Kalau manusia terbatas atau Lah, ngarang katakan lagi aku berbicara gimana analogi, sih? Bang. Aku berbicara analogi contohnya. Kenapa abang bikin Kita contohnya abang? Berarti abang 3 analogi pribadi lah. matahari, Bang. Coba kalau matahari kan matahari ada bolanya, kemudian sinarnya itu juga disebut matahari kan? Nah, dan juga Ada berapa matahari? betul nggak satu? Tetapi sinarnya itu sama nggak dengan bulatannya itu Kenapa materinya? kau pisah-pisahkan membuat kau pening? Kenapa kau harus memisah-misahkan itu sehingga membuat kau pening? Justru Tritunggal Itulah makanya aku bilang satu dalam itulah esensinya. ajaran manusia itu. Kan cuma Itulah analogi. ajaran manusia itu. Enggak, tetapi Yesus Lah ngapain mengatakan kau buat analogi yang membuat kau pening? karena Bang Nabi nggak ngerti yang ku sampaikan. Contoh Loh, kau kayak nggak ngerti? lalu bantah saja Kejadian 1 ayat 26. Bagaimana Allah mengatakan alam ciptakan menggunakan kata kita? Bantah. Sanggupkah Anda Di ayat membantah itu? 27-nya membantai itu, ayat 27 membantai itu, sudah membantai itu. Baca ayat Iya. 27-nya. Apa? Baca ayat Gambar Allah 27-nya. diciptakan dialah. Sini menggunakan kata Baca ayat 27-nya. sini menggunakan kata Elohim. Diciptakannya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, Allah ini kan kata Ya kita. kan? Iya Ya kan? Allah di sini kita bukan di dalam Iya Kejadian kan? ayat 26-nya. Baiklah kita, berfirmanlah Allah. Allah loh yang berfirman. Berfirmanlah Allah. Allah di sini kan, baiklah kita. Yang berfirman ini Allah mengatakan baiklah kita. Jadi yang kita ini ya Allah itu sendiri. Makanya dikatakan di ayat 27-nya itu menurut gambarnya yang adalah Allah yang jamak itu. Kenapa bukan gambar mereka? Kenapa bukan gambar mereka? Kenapa gambarnya? Ya, Allah itu Esa, Allah Esa yang berjamak. Allah Esa. Ngarang aja kau. Enggak Mana kau ngarang? Makanya dikatakan Kenapa kau bilang 30, aku dan Bapa seharusnya adalah di situ? satu. Ada 2 subjek, ada 2 pribadi, 2 subjek. Aku dan Bapa adalah satu. Itu 2 subjek yang dalam satu hakikat. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus meminta kepada Bapanya. Sekarang saya tanya, Yesus memang satu realita bukan? Ya dialah satu realita. Emang ada realita yang lain rupanya? Kemudian ketika dia meminta kepada Bapa, dia benar meminta kepada Bapa atau berpura-pura? Gimana kau? Jadi ada bapaknya, siapa kakeknya? Enggak, aku nggak ngomong gitu. Kita berbicara di peranakan itu dalam pasal dengan Allah. Allah itu berbicara non materi. Kalau dia punya Allah itu kakek. adalah roh. Sebentar, aku tanya dulu. Ketika dalam Lo dari tadi kau yang ngomong gimana? Sebentar dari tadi kau yang ngomong. Karena Bang Nabi nggak menjawab. Dari tadi Coba kau jawab aja lo jujur yang ya, ngomong. Bang. Coba berpikir dan jujur. Mungkin nggak Yesus berbohong? Aku belum Ketika dia ngomong, kau sudah mengatakan- ngomong. Aku udah belum ngomong, kau sudah ngomong. Gimana sih kau? Ya, satu Gantian lah. pertanyaanku lah dulu. Satu pertanyaanku. Abang jawab jujur ya. Apakah Yesus berdusta atau enggak? Ketika Yesus mengatakan aku meminta kepada Bapa,
Yesus itu berbohong nggak? Beneran meminta kepada Bapa nggak? Atau berbohong dia mengatakan itu? Sudah. Kalau kuikuti maumu, berarti Tuhanmu lebih dari satu. Tiga Itu pribadi dalam poinnya. Iya. Karena ada bapaknya. Iya, sebentar lah. Jadi karena dia meminta kepada bapaknya harus meminta kepada kakeknya. Nggak ada kakek, jangan nambah-nambahin lah, Bang. Masa ngomongin Karena firman Tuhan nggak mungkin loh. Nggak mungkin ada bapak Tuhan kalau nggak ada kakek Tuhan. Kalau itu kau anggap sebagai realita, itu kan metafor. Sama seperti anak tangga. Emang tangga beranak. Nah, makanya kalau kau mengatakan dia benar-benar meminta kepada bapaknya, berarti Tuhanmu berkembang biak. Harus kau cari tahu siapa kakeknya. Begitu caranya, Bang. Makanya aku katakan di situ. Dengarkan dulu biar ku sampaikan sama Abang. Begini, Bang. Kan sudah kutunjuk, aku bawa dalil tadi kan. Yesaya 46 ayat 5 itu. Dengan siapa kau samakan aku? Kita lihat lagi Yesaya 44 ayat 24. Dia seorang diri, Bang. Bukan tiga diri. Yesaya 44 ayat 24. Kita lihat ya. Jadi kenapa kalian ini menjadi aneh? Nah, beginilah firman Yahweh, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Kenapa kalian bilang tiga pribadi? Apakah Tuhan perjanjian lama berbeda dengan Tuhan perjanjian baru? Gimana sih? Makanya kalau saya mengatakan, Bang, gimana? Bang, itu Yesaya itu Yesus belum ada, Bang. Yesus Bukan firman Tuhan begitu. Firman Tuhan, tetapi Yesus itu berbicara ketika menjadi manusia, dia mengatakan di Yohanes 16 ayat 32. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Aku coba baca Yohanes 16 ayat 32. Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Itu berbicara Yesus itu ada dengan Bapa yang adalah satu. Makanya dikatakan Yohanes 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi memang Yesus tidak seorang diri. Ada Bapa yang menyertai Yesus. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus beneran meminta kepada Bapanya. Dan begitulah kebagaimanaan Allah kita itu, satu yang bersifat pribadi jamak. Begitu, Bang. Makanya dikatakan di... Jadi kalau kamu tadi... Jadi begini. Bentar dulu. Kata ehad itu, Bang, ehad itu bukan satu yang tunggal Yahid. Yahid itu kan memang beneran satu. Kalau ehad itu satu yang bersifat jamak, Bang. Makanya Bang harus ngerti dulu. Jangan ngomong ehad tapi nggak Iya, ngerti. jamakmu, Tuhanmu lebih dari satu maksudmu kan? Tiga pribadi Tuhan dalam satu hakikat. Iya, lebih dari satu Tuhanmu kan? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Allah itu satu yang bersifat jamak. Contoh seperti Abang atau H2O. H2 itu kan satu, benar nggak? H2O satu. Tetapi dalam rujukan kimianya ada H dan juga oksigen H2O. O-nya satu, hanya dua. Helium 2, O-nya satu. Nah itu kan tetap satu air itu. Nah begitu juga Allah itu adanya tiga pribadi yang jamak dengan satu hakikat. Begitulah Allah itu. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Dan Yesus tidak seorang diri, ada Bapa. Iya, jadi jangan mengatakan bahwa Yesus itu berpura-pura berdoa. Makanya aku bilang begini, Bang. Makanya aku bilang begini, Tuhanmu bukan satu-satunya, tetapi salah satunya. Itu Tuhan Abang salah satunya. Enggak, karena nggak ada salah satunya. Jangan Abang bilang lagi Tuhan Abang satu-satunya. Berbicara pribadi itu bukan berbicara tiga hakikat. Berbicara pribadi itu. Brother, jangan. Iya, brother, saya bilang jangan kau ngomong sama dia ini tidak berkelas. Sabar, Jendriko, kamu naik-naik tidak boleh menghakimi. Ada berapa pribadi? Di sini kita diskusi. Sabar, izin sedikit ya. Ini di sini juga ada saya punya bunda yang cantik, baik hati dan tidak sombong, pintar menabung, pintar memasak, pintar berhutang. Jadi begini,
Anda jangan coba-coba Anda naik terus Anda menghakimi dia ini tidak boleh, dia ini tidak boleh. Ini Bang Jeff dari tadi saja berusaha untuk menjelaskan karena Bang Jeff itu sadar diri bahwa bukan dia yang bisa memberikan kepahaman kepada Bang Napi, tetapi semoga Yesus memilih. Begitu juga Bang Napi. Tiba-tiba Anda naik langsung Anda mengatakan, jangan berikan kepahaman ke dia, dia tidak. Coba kalau saya lepas Anda punya tali, Anda pasti mencret lawan si Napi 28 ini. Apalagi lawan saya punya Bunda Rose. Jangan Anda lari-lari ya. Oke, boleh. Oke, Bang Jeff, kita lihat dulu Bunda. Selamat malam. Siapa ini? Masya Halo Allah. Bunda. Kamu Iya. siapa? Oke, baik. Karena saya ini aku Siap. kenal, semua aku kenal. Soalnya Iya. udah pernah diskusi juga. Makanya itu, Iya, ya kita silakan sering silakan. ketemu kan ya, Iya, Bang Jeff sering Ogi ketemu, silakan. di Rumia Mantap. Baksong. Ya semoga di sini saya bisa dapat pencerahannya karena saya ini dari tadi model mencatat saya ini ya. Saya mencatat semua. Silakan begitu. Kalau ini Jendriko ini kalau dia diskusi sama saya data dengan macet lebih banyak macet. Iya. Begitu. Silakan Bang Jeff. Silakan Bang Jeff. Selesaikan dulu dengan Bang Napi 28. Nanti kalau Bunda Rose mau masuk silakan masuk. Bang Jendri kalau mau masuk silakan masuk. Biarkan mereka berdua dulu. Ini bukan masalah ilmu tapi masalah adab, ya. Silakan. Selesaikan dulu, silakan. Jadi memang nggak bisa mengatakan ketika Yesus berdoa itu nggak bisa dikatakan berpura-pura berdoa. Yesus itu ketika berdoa di Taman Getsemani dia berdoa kepada Bapaknya. Dia itu nggak berpura-pura. Dia berdoa kepada Bapaknya, Bang Nabi. Nggak mungkin seorang Tuhan Yesus. Dia itu membohongi kita. Ketika dia berdoa beneran berdoa kepada Bapaknya. Kemudian ketika di Yohanes 14 ayat 16 Yesus meminta kepada Bapa. Itu dia beneran meminta kepada Bapaknya. Gak mungkin seorang Tuhan yang kita percaya Tuhan itu berpura-pura meminta atau membohongi kita. Dia berpura-pura meminta kepada Bapaknya. Makanya dikatakan Yohanes 14 ayat 16 itu Iya. merujuk kepada Yohanes 20 ayat 28, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu berbicara Yesus dan Bapa itu dalam keilahian satu hakikat, satu esensi. Di mana Yesus itu hipostasis union, memiliki kontrak keilahian dan kontrak kemanusiaan. Namun Yohanes 20:28 tadi ya, saya catat ya. Yohanes 20:28 ya. Yohanes 20:28. Oke, silakan Bang. Yohanes 10 ayat 30. Oh. Iya, oke, saya catat. Silakan Bang Napi. Ya. Nah, jadi PR-mu Bang Jeff, kalau kau mengatakan Yesus punya bapak, artinya dia punya kakek. Carilah punya kakeknya kakek. dulu, cari nenek moyangnya. Karena nggak mungkin dia punya bapak nggak punya kakek. Cari Iya, dulu betul itu. juga. Itu Betul aja juga, kalau memang dia dalam arti literal. Logis Iya. juga logis. Ini logis karena logis Kalau itu logika arti betul. literal, iya. Jadi kalau saya mengatakan di dalam Alkitab itu sebentar, itu bukan jamak pribadi, itu jamak kemuliaan. Sama seperti contoh langit. Langit ini kan satu, tapi langit ini ada di mana-mana di dunia ini. Itu jamak kemuliaan. Tetapi kalau kalian kan membuat jamak pribadi, jamak pribadi. Oh, Ada iya, tiga betul. pribadi yang berbeda-beda. Makanya Tuhanmu tiga. Itu. Carilah kakeknya dulu, tunjukkan sama saya kakeknya. Itu aja lah dulu kerja tugasmu Bang Jack. Udah itu aja lah. Nah, Oke, itu siap. berbicara- Mungkin Bang Jendriku Bang Jack mau masuk silakan. Iya, berbicara Yohanes 1 ayat 18 yang berbicara anak-anak Allah atau putra, itu berbicara monogenes theos. Nah, monogenes theos itu berbicara Allah yang unik di mana sang anak itu beneran keturunan dari Bapa secara keilahian dan bersifat transenden dan maha hadir. Karena Allah itu kan adalah roh, tidak ada peranakan. Jadi Keturunan pula katanya. Berarti Tuhanmu beranak pinak. Berarti Tuhanmu beranak pinak ini keturunan. Ini parahnya kan? Allah itu tidak pernah anak beranak karena memang Allah itu adalah transenden dan omnipresent yang bersifat kekal. Tidak ada waktu baginya untuk Kenapa kau melahirkan. bilang dia keturunan? Berbicara monogenes theos itu berbicara Allah yang unik di mana anak itu merupakan satu jenis dengan bapaknya.
Itu mono adalah satu, genes adalah jenis. Jadi memang berbicara satu jenis dengan bapaknya yang bersifat Allah Elohim yang jamak dalam yang esa. Jadi berbicara monogenes itu berbicara keunikan Allah. Begitu. Itu Atau lanjut Bang Jendrido, itulah ada yang kalian mau- lahir kalian dari congornya Tertullianus. Kalian lahir dari Oh, congornya Tertullianus. Tertullianus. Inilah hasilnya. Kalian inilah hasil congor Tertullianus itu. Ya, sekarang aku tanya Oke, ke Bang coba. Nabi. Hasil dari congor silakan. Tertullianus dan Athanasius. Sekarang aku tanya Bang Nabi, berarti Bang Sudah Nabi dibilang nolak dia semua satu-satunya. ayat Alkitab. Ngarang lagi kalian. Ya. Ngarang aja. Oke. Kemudian, saya Bang, akan jelaskan. Aku bukan menolak Alkitab, aku menolak congormu. Gimana kau? Kau Ya, tidak bisa tahu nggak membuktikan kata Allah bahwa itu? ada kakeknya. Buktikan dulu kakeknya. Kalian Tahu nggak kata Allah yang berasal dari bahasa Yunani Mana Elohim, Ibrani yaitu Elohim. Elohim tahu nggak arti Elohim, Bang Nabi? Bang Nabi tahu nggak arti Elohim? kemana-mana nih Yuna. Kenapa kau lari-lari Begini, kemana-mana? sudah. Fokus dulu kau, cari Kalau mau dulu. ya, kalau mau debat dengan dia jangan seperti itu, brother. Langsung to the point saja, tiktokan saja langsung dengan dia. Jadi begini, kamu cari kakeknya karena di Alkitab cuma hanya bapak dan anak. Kakeknya nanti kamu cari PR-nya ya. Karena di Alkitab tertulis bapak dan anak. Tidak ada disebut kakek. Gimana Kalau kau? kau mau paksa. Nggak ada kakeknya Cari itu kakek. gimana Kan kau ceritanya itu? paksa. Iya, kan kamu minta kakek. Kau cari karena kami tertulis Ya dalam kau yang Alkitab, cari, kau bapak dan Tuhanmu anak. tiga. Kami tertulis bapak Mana dan kau anak, ini? tidak tertulis kakek. Cari Nanti kamu kakeknya dulu, cari kakeknya. dulu kakeknya. Karena Baru di aku Alkitab percaya. kita Gini, kalau kau cari kita membahas kakeknya ada Alkitab. tiga pribadi. Bukan membahas congormu. Baru aku percaya ada tidak tiga membahas pribadi. congormu. Kami tidak membahas congormu. gimana sih? Kami membahas Alkitab. Alkitab kami tertulis bapak dan anak. Kakeknya nanti kamu cari karena kamu congor dengan kakek kan. Kamu cari kakeknya ya. Karena kami membahas tentang Alkitab bapak dan anak. Ya, Iya. congor. Aku yang cari. Jangan Ya. bernarasikan di luar Alkitab, Bang. Kalau nggak ada kata kakek, Oh, nggak ada. Iya. Bicara bapak. Jadi Tuh, tujuan jadi aku kami yang begitu. mencari. Oke, oke, dia- oke, Aku coba. tidak mengatakan. Coba Karena Jendriko. geleng-geleng. Iya, oke, sabar Jendriko, jangan dulu apa. Silakan coba kita kasih apa sedikit. Masya Allah, makasih Bang Luki. Kita kasih apa Bunda Rosi dulu. Bunda Rosi silakan. Karena Bunda Rosi ini dari tadi saya terkesan sama Bunda Rosi karena dia pegang-pegang Alkitab, apa dia pegang-pegang Bible. Berarti dia ini luar biasa berdata ya. Saya senang sekali sama Bunda saya. Silakan Bundaku, cantik, manis dan baik hati, silakan. Ya. Ini ilmu saya catat ya. Saya catat, silakan. Bang, aku gimana? Ini aku mau benerin lampu dulu. Soalnya lampuku mati. Iya, perbaiki lampu dulu. Jangan matikan camper. Bunda, lagi apa? Mute dikasih buka, Bunda. Mute dibuka. Ya, mute dulu. Kamu mute dulu, dengar Bunda Rosi, nanti Jendriko masuk ya. Nanti apa Bang Napi juga kalau mau masuk silakan masuk. Ini enak kalau pakai data. Buka mute-nya, Bunda. Ini saya bantu. Terlalu cantik sampai mute-nya ini takut dibuka ini. Mute-nya. Saya bantu buka. Nah, itu 30. Oh dia turun ulang. jatuh. Oh nanti dia naik. Iya. Dia mungkin apa ini? Ini bagaimana Jendriko? Kalau tadi yang disampaikan Bang Napi itu saya sepakat karena begini. Kalau mengatakan bahwa dia punya bapak, pasti punya kakek. Karena di mana-mana itu logis sih, tapi itu selesaikan kalian sajalah, Iya. kan? Selesaikan Ya, silakan. jadi Jendriko. masalahnya Saya begini, tidak ikut campur, ya, saya ya. bagian catat Oke, ya. saya. Silakan. Iya. Ya, santai Ya, kita. catat saja. Jadi begini, kami memakai yang tertulis. Kalau dia pakai yang tidak tertulis, kan kami berbicara tentang bapak dan anak, bukan berbicara kakeknya. Kalau kakeknya kan tidak tertulis dalam Alkitab, kan begitu. Jadi Anda berkata bahwa bapak-bapak gereja adalah karangan manusia, kan begitu, tulisan manusia kan. Jadi harus ini bantahan. Dengar, kau pakai kupingmu kasih bagus ya, supaya saya ini pakai data, bukan pakai congor ya. Nah, Bapak gereja bukan pengganti para rasul. Ingat, ya. Ingat, Bapak gereja bukan pengganti para rasul.
Ya, paham ya? Mereka adalah generasi setelah para rasul yang meneruskan, menjelaskan dan membela iman rasuli, ya, rasuli. Bukan pemberi wahyu, ya, bukan pemberi wahyu baru. Ingat itu ya. Jadi murid para rasul adalah saksi generasi pertama yang sangat penting yang disebut bapak-bapak gereja. Polikarpus adalah murid Yohanes, ya. Ignatius itu murid Yohanes, ya. Clemens Roma itu murid Rasul Petrus dan Paulus. Kesaksian mereka sangat dekat dengan zaman para rasul. Anda harus paham itu, belajar. Jadi kalau tidak ada pendidikan, jangan congor-congornya doang ya. Alkitab memerintahkan menjaga tradisi rasuli. Artinya apa yang disampaikan oleh rasul itu yang disampaikan oleh Yesus kepada para rasul untuk memberitakan amanat agung kepada segala bangsa, seluruh dunia, seluruh makhluk, merujuk kepada manusia bukan hewan. Karena ada yang klaim bahwa itu hewan, boleh kambing, sapi, memang betul makhluk hidup. Tetapi dalam Markus 16 ayat 16 itu merujuk kepada manusia, barang siapa, siapa saja, termasuk you dan I. Ya, tidak ada dalam Alkitab, tapi you dan I itu sudah mencangkup barang siapa saja, ya. Langsung baru di dalam situ berpegang. Tunggu dulu, brother. Oh iya. Belum, brother. Ya, nanti Ibu Rosi atau Bang Napi masuk ya, saya mute ya, saya bagian catat ya. Ya, jadi saya hanya membahas dulu tentang. Tapi jangan terlalu lama lagi, jangan kau bagi dari kejadian sampai wahyu. Kalau kejadian sampai wahyu, ya. Siapkan bantal, siapkan kopi. Oke, jadi saya menangkapi dia mengatakan bahwa itu tulisan manusia, tulisan bapak-bapak gereja yang karang-karangan. Nah, itu yang saya bantah dulu deh ya. Jadi ingat, Alkitab memerintahkan menjaga tradisi rasuli karena ini yang oleh Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, berpegang pada tradisi yang telah kamu terima baik secara lisan maupun melalui surat kami dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Kita bisa baca 2 Tesalonika 2 ayat 15 ya. Tulisan Bapak Gereja membantu melawan bidat ya. Kalau tersumbing pas itu ya, tersumbing tahu kan? Tersumbing mengerti? Nah, melawan bidat ya, dan memahami iman rasuli. Nah, jadi melawan gnosticisme, arianisme, deketisme dan ajaran sesat lainnya. Tanpa mereka, tanpa bapak-bapak ini gereja, tanpa rasuli ini ya, banyak kebenaran iman rasuli bisa hilang. Jadi mereka adalah berdasarkan Alkitab dan sejarah bahwa bapak gereja bukan pengganti para rasul. Ingat, mereka adalah generasi setelah para rasul yang meneruskan, menjelaskan, dan membela iman rasuli, bukan pemberi wahyu baru. Harus paham ya. Jadi Alkitab adalah otoritas tertinggi, sejarah gereja adalah saksi, bukan pengganti kitab suci ya. Ingat ya, sejarah gereja itu ya, Alkitab adalah otoritas tertinggi, sejarah gereja maupun bapak-bapak gereja adalah saksi, bukan pengganti kitab suci. Harus paham ya. Jadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi mereka bukan sumber wahyu, tetapi saksi iman rasuli dari generasi awal gereja sampai ke kita dapat tongkat estafet ya. Ya, paham ya? Lalu ya, kita teliti dan uji, semua ajaran harus diuji dengan Alkitab, sejarah dan akal yang sehat ya. Kamu akal yang tidak benar, karena kenapa kamu bilang, oh, bisa saja dia berbicara dengan dirinya sendiri. Oke, 1 hari 2 hari boleh berbicara dengan diri sendiri. Kalau berbicara selama 3 tahun, itu disebut apa ya, kekurangan mental, itu sakit jiwa. Kau ini kalau berbicara ya, orang operasi jiwa, orang sudah mati nih, lama sampai. Oh iya. Bicara lanjut, itu yang sedikit, jadi, singkat, jelas dan tepat. Ini sudah panjang, congor, sesat pula. Oke. Jangan terlalu tinggi, biarkan. Kasihan Ibu Rosi itu di atas, dia mau apa-apa begitu. Ganti-gantian kita. Ya, oke. Begitu. Biar jadi, gantian biar durasi begitu. Sekali lagi ya. Oke, jadi berpegang teguh pada kebenaran, tetapi setia pada iman rasuli yang telah disampaikan sekali untuk selama-lamanya. Ya, kalau berbeda dari ajaran Kekristenan, ya, dalam Galatia 1 ayat 8 ya. Galatia 1 ayat 8. Gale-gale? Ya. Galatia. Oh, Galatia, saya pikir Gale-gale. Oh iya. Malaikat dari surga dia bicara terlalu ini ya. Oke, silakan. Iya. Galatia, dikatakan Galatia 1 ayat 8, sekalipun malaikat dari sorga memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang diajarkan para rasul adalah murid-murid Yesus, terkutuk. Ya, sekalipun malaikat.
Jadi hati-hati ini yang di loncat ke bawah ini yang dia yang Kenapa loncat kau ke dasar tunjuk-tunjuk baik. Bang Ya. Jeff begitu? Bang Jeff tidak ada Iya. masalah. Kenapa kau tunjuk-tunjuk Bang Jeff begitu? Yang satu ini. Karena dia ini sudah berapa kali saya ada jelaskan, tapi otaknya nggak tahu di mana. Nggak Iya, bawa otak. tidak usah tunjuk-tunjuk Bang Jeff begitu. Biarkan nanti mereka punya narasi begitu. Oke, silakan. Siapa yang mau tanggapi? Mungkin Bu Rosi atau Bang Napi atau gimana? Silakan. Oke, siap. Ya, host. Siap, tanggapi siap. Oke, sedikit aja. Oke, sedikit aja. Ya. Jadi dia tadi mengatakan dia melempar tanggung jawab kepada saya untuk mencari kakeknya. Padahal narasi saya tidak pernah mengatakan Tuhan punya bapak. Bagaimana itu host saya mencari kakeknya? Harusnya kalian yang mencari karena itu bukan narasi saya. Itu poin pertama. Poin kedua, kalianlah yang bidat karena kalian membuat Tuhan itu punya bapak. Di dalam Markus 12 ayat 32 dikatakan Yesus tidak ada yang lain. Itu kata ahli Taurat itu. Di ayat 29-nya Yesus berkata satu-satunya. Markus 12 ayat 32. Ini ahli Taurat berkata tidak ada yang lain. Kau ahli apa kau? Ahli jampinya kau. Kau mau melawan ahli Taurat? Kau kan ahli jampi dari abad ketiga. Ini mengatakan, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa. Esa itu tidak ada yang lain. Kenapa kau bilang ada 3 pribadi? Congormu aja kau bawa-bawakan dari tadi. Udah itu dulu host. Lanjut host. Ya, mungkin Bu Rosi. Bu Rosi silakan. Tambah sedikit Bu Rosi. Dalam hal ini saya ada setujunya dengan Nabi ya, bahwa memang pengajaran Tritunggal tiga di dalam kekekalan itu mirip dewa-dewa Hindu ya. Tetapi ya di sisi lain, kalau Bang Nabi ini bilang bahwa Yesus itu sepenuh-sepenuhnya Bapa, itu juga suatu kesalahan yang besar ya. Kenapa begitu? Kalau Yesus disalib berarti surga kosong. Gitu ya. Terus Yesus berdoa kepada luar dirinya biasa. sendiri. Jelas Yesus bilang Bapa itu lebih besar dari dia. Dan Bapa itu adalah sumber cahaya. Yesus itu apa? Yesus adalah cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Dan Yesus mengambil gambar wujudnya seperti apa? Seperti malaikat, Ibrani 1 ayat 9. Makanya Yesus kalau nongkrong bareng dengan malaikatnya, yaitu mirip gitu loh. Gambar wujudnya, tampangnya, tinggi badannya mirip dengan malaikat. Bisa dibuktikan. Jadi kejadian 1 ayat 26 yang dirujuk tuh oleh tadi Bang Kolbi ini ya. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu artinya apa? Yesus berbicara di hadapan para malaikatnya. Kita di situ bukan Tritunggal. Yesus berbicara di hadapan para malaikatnya. Kita itu gitu, Yesus dan para malaikatnya. Jadi saya serang ya langsung nih. Saya serang Tritunggal dan saya serang juga Bang Nabi sekalian. Ya, jadi Langsung memang hanya ya, ada saya mute. aja. Bapak dan anak aja ya. Ya, kalau Roh Kudus itu adalah pribadi Bapak itu sendiri atau Roh Bapak. Karena begitu selesai tugas di dunia ini, Roh Kudus itu kembali lagi menyatu dengan Roh Bapak. Begitu. Jadi memang hanya ada Bapak dan anak. Tetapi kan gini, karena anak itu mengambil wujud, ibaratnya gini, air saya ambil dari samudra nih, 1 gelas misalnya. Nah, kalau Anda mau hitung air yang di dalam gelas itu, maksudnya air yang di samudra 1, air yang di dalam gelas itu 1, padahal sumbernya dari samudra, ya silakan kalau mau dihitung 2. Tapi kalau mau dihitung 1 juga bisa kan? Oke, nanti ini siapa ini Dai ini? Nanti kamu diskusi dengan saya tentang apa ya? Tentang itu roh malaikat yang menciptakan ya. Ya, nanti saja nanti itu. Lanjut saja dulu. Mungkin nggak hari ini. Hari ini kan kita fokus dulu sama Kolbi dengan Nabi dulu nih. Host. Aku mau menanggapi Kak Rose itu mengenai kejadian 1 ayat Oke, 26 silakan. tentang bahwa kata kita itu bersama Allah itu bersama para malaikat dalam sidang ilahi. Satu hal yang Kak Rose Mayde ini adalah satu tafsiran yang mengarang lah ya, karena memang tidak ada sidang ilahi berbicara di kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 itu berbicara Allah Tritunggal, di mana Elohim yang jamak itu memang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sementara kalau kita baca di Alkitab, tidak ada berbicara sidang ilahi itu bersama para malaikat.
Tidak pernah. Yang melakukan sidang itu hanya Allah kepada manusia penghakiman, dan penghakiman itu akan ada di hari kiamat. Ya, jadi sidang ilahi itu tidak pernah Allah bersama malaikat, tetapi yang melakukan sidang ilahi itu adalah Allah itu sendiri kepada para tentara tentara dan juga malaikat yang bukan di atas keputusan Allah itu sendiri, bukan menjadi sidang ilahi yang ikut-ikutan malaikat sebagai pengambil keputusan. Semua keputusan ada di atas tangan Allah Tritunggal. Tidak ada keputusan di tangan malaikat. Jadi berbicara 1 Kejadian 1 ayat 26 itu berbicara Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus, yang merujuk pada kata kita, bukan merujuk kepada malaikat yang seperti Kak Rose bilang sidang ilahi. Saya rasa hal itu komentar saya, dan kalau memang mau dibantah lagi itu terserah Anda, tafsiran Anda atau Boleh saya jawab? karena Anda. Bang Loding boleh saya jawab, nanti ke Bang Nabi. Saya jawab cepat aja. Ya, Boleh, jadi silakan. Anda bilang ini sedang ilahi, ini bukan pengadilan, ini masalah penciptaan, ya. Ya, jadi kalau Iya, Anda baca kalau di saya yang ayat bilang tadi 38 kan ayat begitu 7, tidak sebentar, gantian, saya lagi ngomong ya. Gantian, Ayat 38 ayat gantian. 7. Jadi sebenarnya ketika Tuhan menciptakan alam semesta, universe, planet-planet dan segala macam, malaikat-malaikat itu menemani Tuhan, dan mereka bertepuk tangan ketika Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi saya tetap bilang ya bahwa kita itu adalah para malaikat. Mereka bertepuk tangan ketika Tuhan menciptakan planet-planet itu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi bukan Tuhan Tritunggal, nggak ada Tuhan Tritunggal, nggak ada. Dalam hal ini Bapa memberikan tugas penciptaan memang kepada Sang Putra, karena Bapa itu terlalu besar, tidak ada tempat yang bisa menampungnya. Makanya dengan hikmatnya Salomo berkata apa? Langit adalah tahtamu, bumi adalah tumpuan kakinya. Bumi cuma tumpuan kakinya, Anda bisa bayangkan setinggi apa Bapa itu besarnya. Misalnya ya, kalau bisa diukur. Gak bisa, gak ada yang bisa menampungnya. Makanya Bapak menyatakan diri secara parsial. Nah, ini yang ditentang oleh orang-orang JO. Dia bilang Yesus itu sepenuhnya Bapak. Ini keeroran lagi. Yang benar adalah Yesus itu memang punya Bapak, punya Tuhan yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha kuasa, yaitu Bapak yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1? Baru sih pasti menggunakan perjanjian baru, betul. Bahkan Anda sebagai Marsion pasti sangat kuat kepada Ya, perjanjian ke baru. Bang Nabi Di dulu, dalam Yohanes 1 ayat 1. nanti lanjut, nanti kita bahas Yohanes 1 ayat 1. Bang Nabi. Enggak, baru saya ke Bang Nabi. itu alasan saya argumentasi gantian. untuk membantah Anda. Gantian Bang Jadi- Kolbi, gantian. Kasihan Bang Nabi. Gantian. Nabi ya. Silakan Bang Nabi. Lanjut aja, Bang Kolbi, apa gimana Bang Iya, Kolbi, kalau silakan Bang lanjut apa. Nabi, jadi Yohanes 1 ayat 1 itu jelas sekali membantah bahwa adanya kejamakan dari Allah Tritunggal. Katakan Yohanes 1 ayat 1, Sang Firman, Hologos, bersama-sama dengan Allah Bapa. Ya, jadi memang Allah Tritunggal itu berbicara Bapa yang memiliki bersama-sama Firman dan Rohnya. Jadi itu jelas dikatakan untuk mengatakan Kejadian 1 ayat 26, kata kita itu adalah ada 3 pribadi atau 3 subjek, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah kita yang Tritunggal itu. Begitu. Iya, jadi artinya memang harus kalian ambil posisi bahwa kalian bukan Kristen. Ya, si Jenrico dengan si Kolbi bukan Kristen, karena kalian itu Tuhan kalian 3 pribadi, gitu loh. Kristen itu artinya hanya Yesus Tuhannya, nggak ikut bapaknya Yesus, hanya Yesus. Kristen itu artinya pengikut Yesus, bukan pengikut bapaknya Yesus atau bukan pengikut Tritunggal. Nggak ada Kristen adalah Tritunggal, nggak ada. Kristen adalah pengikut Yesus. Jadi termasuk juga Bu Mary ini, dia bukan Kristen, tetapi dia juga yaitu Marsion kah apakah. Jadi Kristen sejati adalah Nabi 28, meninggikan Yesus satu-satunya Tuhan. Kalian inilah Kristen palsu, Kristen penyesat. Kalianlah yang dibidatkan oleh Alkitab. Saya dibidatkan oleh bapak-bapak gereja kalian itu yang sudah jadi bangke. Kalian dibidatkan oleh Alkitab karena kalian menyangkal Yesus satu-satunya. Yudas 1 ayat 4, orang fasik itu adalah dia yang menyangkal satu-satunya Tuhan kita.
Jadi kalian yang menyangkal Tuhan yang satu-satunya itu adalah orang fasik dan ditentukan untuk dihukum. Itu Yudas 1 ayat 4 kita baca ya. Jadi hati-hati kalian. Kalian jangan menjadi penyangkal firman Tuhan dengan doktrin manusia. Itu Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum, termasuk si Enrico dan si Koldi dan si Mary. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Elohim kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya, bukan salah satunya, satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalian ini adalah antikris karena kalian menyangkal Yesus satu-satunya dengan mengatakan bahwa Yesus punya bapak. Makanya ku kasih PR-mu, tunjukkan dulu kakeknya. Tetapi akhirnya kalian nggak mau mengakui dan kalian tidak bisa mencari KTP kakeknya di mana. Ini yang menjadi persoalan kalian di sini. Jadi kita lihat lagi ayat 25, Yudas 1 ayat 25. Elohim yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, bukan bagi mereka. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagi bapaknya Yesus. Ngarang aja kau dari tadi. Oke. Silakan. Kita berbicara Kristen ya. Kristen itu artinya berbicara pengikut Kristus. Kristus itu merujuk kepada gelar Sang Mesias Yesus yang adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa sebagai Sang Juru Selamat. Nah, kalau kita memang mengikuti kata Tuhan Yesus yang adalah Kristus Mesias, kamu baca lagi 1000 kali sampai paham Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak akan ada yang sampai kepada Bapaknya kalau tidak melalui Yesus. Jadi kalau kamu memang pengikut Yesus, pengikut Kristus, imani bahwa Yesus jalan kepada Bapaknya. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapaknya kalau tidak melalui Yesus. Jadi kalau kamu tidak mengakui ada Bapa Yesus, kamu tidak mendapatkan keselamatan. Yesus itu jalan tol, begitu. Bentar, jangan dibantah. Ya, kalau kamu percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias dan Tuhan, kamu harus mengimani Yohanes 14 ayat 6, dialah jalan kepada Bapaknya. Ya, kalau kamu tidak percaya kepada Bapaknya, kamu akan tidak sampai kepada keselamatan itu. Makanya dikatakan Yohanes 3:16, ini ayat utama. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi memang Bapa mengutus anaknya supaya kita diselamatkan. Jadi itu kamu kemanakan ayatnya? Itu ayat dasar utama yang harus dipakai semua orang Kristen yang harus dipercaya. Ya, jadi memang Bapa mengaruniakan anaknya untuk misi keselamatan. Makanya kita harus ngerti dulu secara teologi makna kata Elohim. Elohim itu atau Allah, sesembahan kita, bahwa memang Allah kita itu jamak, di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka dikatakan Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu. Jadi kita mengajarkan bahwa dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dikatakan dalam ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi di surga itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Jadi kamu kalau mau bayat ayat Alkitab, jangan pakai Alkitab lagi, karena itu sudah tertulis di Alkitab. Kalau kamu bantah ayat itu, jangan pakai Alkitab lagi dan jangan jadi Kristen lagi. Karena jelas tadi saya mengatakan Yohanes 14 ayat 6, Yesus jalan kepada Bapa. Yesuslah jalan keselamatan supaya kita sampai kepada Bapa. Ya. Lanjut Bang Jendrio. Sudah. Ya, jadi kalau komentar dulu. Oke, silakan Jerry, silakan. Maksud saya begini, kalau kita membahas, setiap ayat itu dibahas dulu, selesaikan, baru pindah ke tempat lain. Begitu. Seperti tadi dibahas tentang Kejadian 1 ayat 26. Maksud saya begitu, jelas, kasih clear dulu itu, nanti gampang yang lain. Lain belum clear, sudah loncat ke tempat lain. Bagaimana kita mau habis? Ya, itu bukan pengajar yang baik atau seorang murid yang baik. Ya.
Jadi saya maksud kasih clearkan dulu itu yang dikatakan tadi Yohanes Kejadian 1 ayat 26 begitu. Ya saya jelaskan ya tentang Yohanes 1 ayat 26 itu bukan para malaikat. Oh iya ya. Ya. Nggak bisa dibantah, Tuhanmu tiga. Ngapain kita bantah kau itu pagan kau? Jadi begini, Tuhanmu oke. tiga. Oke. Mana Kristen kau? Nah, jadi begini. Pede kali kau ya. Tuhanmu tiga, Jeb. Pede kali kau jadi orang Kristen Tuhanmu tiga. Nggak malu kau? Malu Siapa yang kau bilang Tuhan kenapa? tiga? Itu kan tanggapan Anda. Kenapa kau Skema bilang dia Israel, punya bapak? skema Israel kan ada ayatnya. Kenapa Tadi yang kau ayat bilang dia itu, punya bapak? itu ayat Alkitab nggak? Yang aku sampaikan ayat Alkitab nggak? Nggak ya, Alkitab enggak, makanya aku bilang konsili itu hasil dari Kita nggak otak ngomongin pagan. konsili. Kita ngomongin ayat Alkitab. Oh, Emang nah, aku dari tadi ada ngomongin Bapak Gereja. Aku ngomongin ayat Alkitab. Itu kan semua tertulis di Alkitab. Kenapa kau bilang dia punya bapak, tetapi kau ngarang kau Jeb? Kau bilang tadi dia punya bapak, tetapi giliran ku bilang Tuhanmu tiga, kau nggak terima. Gimana sih kau? Tadi yang Kau aku harus katakan, terima. aku tidak seorang, Yesus sendiri mengatakan, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Itu apa itu? Yesus berbohong. Makanya kau harus terima Tuhanmu tiga. Tiga pribadi Makanya Tuhan harus kau dalam terima satu Tuhanmu hakikat tiga Allah. seperti Sedis. Tiga pribadi Tuhan dalam satu hakikat. Satu hakikat. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Satu. Itu mengatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Satu Allah yang Esa dengan pribadi yang Ehad atau Jamak. Taunya kau arti tiga pribadi? Jeb, kau Silakan, taunya kau arti apa pribadi yang itu dimaksud apa? dengan pribadi? Arti pribadi itu apa? Pribadi itu dia punya kesadaran sendiri. Kesadaran bapak bukan kesadaran anak. Ya, karena memang Kesadaran pribadi anak itu bukan kesadaran berbicara Roh Kudus. berbicara subjek Artinya yang di situ sudah memiliki ada tiga oknum itu, ada tiga oknum, satu hakikat atau satu inti, Nah, satu hakikat sama-sama itu apa? Tuhan. Satu hakikat itu satu enggak? Sama-sama Tuhan tiga-tiganya. Bukan sama-sama Tuhan, tapi satu. Makanya katakan Yohanes 10:30, aku dan Bapa gimana adalah sih satu. kau? Memang begitu kebagaimanaan Allah itu seperti itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memang begitu Allah kita. Kamu jangan membantah ayat Alkitab yang seperti itu Itu kebenaran. Tuhan pagan, itu Tuhanmu. Tuhanku Kejadian enggak kayak 1. gitu. Tuhanku hanya Yesus. Yesuslah Kejadian Bapa, 1 ayat 26. Yesuslah Anak, Yesuslah Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah sampai kita di mana? menciptakan. Allah berfirman, baiklah kita menciptakan. Itu yang berfirman itu Allah. Allah itu jamak kita. Kau nggak bisa Jeb, bantah lagi. kau tahu nggak artinya apa yang kau katakan itu? Kau sedang mengatakan bahwa kau itu Kau adalah kan dari pagan. tadi Jeb. cuma ngomong framing doang, Kau menentang framing. Alkitab. Membantah nggak bisa. Bang loading, aku nanti lanjut lagi ya. Soalnya aku ada urusan soalnya. Nanti kita lanjut, mungkin kita atur waktu lagi untuk live. Soalnya aku udah lumayan juga, ada 1 jam lebih ya. Oke, Jendriko jangan kabur ya. Dia sudah janji tadi tidak kabur. Siap Bang Jeff. Oke, makasih Oke, teman-teman siap semua Bang ya. Jeff. Makasih yang Oke, sudah siap. sudah Ya, buat ngasih teman-teman duit. semua di apa ini? Jadi itu, siap, Jeff. siap. Oke. Siap. Ya, aku itu anu. Ya, oke teman-teman semua dikencangkan lagi. Iya, sabar. Teman-teman semua dikencangkan lagi tap-tap layarnya, dan di YouTube PST Loading TV dibantu like-like-nya, kasih kencang teman-temannya. Dibantu dulu kita kerjasamanya. Ini kita dalam metode-metode belajar ya.